Halo guys, welcome to Diablo and Friends. Ini podcaster baru gue, gitu ya. Jadi setelah gue menerima aspirasi gitu ya dari teman-teman di TikTok nih, Saka, Bang, ceritain dong tentang apa namanya LPDP. Udah, gue diceritain gitu versi gue gitu. Atau Bang, apa namanya koreksiin esai gue dong kayak gitu. Gue udah ngoreksiin esai lo gitu kan. Walaupun belum semuanya dikoreksi gitu ya. Atau Bang ceritain dong tentang industri farmasi itu seperti apa karena kita ternyata selama apoteker kayak gitu. Udah juga kadang-kadang kayak gitu. Nah, bosan gak sih mendengar cerita dari gue? Makanya gue buat nih Diablo and Friends. Gue akan undang teman-teman gue untuk bercerita di sini untuk ngasih insight ke kalian. Nah, spesial di episode pertama ini spesial, gue akan mengundang teman gue. Dia udah pernah masuk ke konten gue juga sebenarnya. Kita udah pernah kerja bareng. Aduh, ini cewek gitu ya, apoteker. Terakhir itu dia pindah ke Badan POM dan gue dapet kabar sekarang dia itu lagi pendidikan di USA pakai beasiswa LPDP. Kita tanya-tanya aja untuk cerita-cerita di sini ya. Terus welcome, Elvina. Halo bisa. Kabar Halo, lagi di Vina. Jakarta. Gimana nih? Apa kabar, Vina? Anak USA sekarang. Ya ampun. Halo, baik dong. Gimana nih Aduh. Kak, kabarnya di Jakarta? Jakarta masih gini-gini aja sih, Vin. Masih macet ya? Masih macet, masih polusi gitu. Masih banget. Kayaknya kalau lu yang dari badai-badai yang apa, yang api-api itu, yang kebakaran itu, Oh, lu jauh LA. dari situ? Lu jauh? Kan US gede banget ya cuy. Jadi Heeh. jauh banget. Oh, ya udah aman, aman, aman. Aman, aman, Aman-aman. aman. Semua orang Aman. menanyakan itu ke gue, tapi emang karena dia jauh banget kayak kita satu-satu luas banget. Jadi kayak Hmm, itu kan beda state ya, meskipun state-nya betul. deket, tapi ya tuh nggak nyampe. Soalnya ya, mau itu di TikTok, mau itu di Instagram, atau di Threads gitu ya, semua itu bahas itu, Pin. Jadi kayak lo Iya, buka sosial media apapun akan ternotis itu makanya gue, gila teman-teman gue di sana gimana nih ada Elvina gitu. soalnya dia kayak nggak bisa maksudnya tidak bisa menjaga apinya di suatu tempat gitu loh, jadi dia menyebar semua apinya, emang serem sih itu. Oh, oke. Serem juga sih sebenarnya gue ngeliat tuh ya beritanya tuh kayak, oh my Hmm. god, itu serem banget sih. Itu. Ya ampun, Mina, kita terakhir ketemu kapan ya, Pin? Kayaknya di Blok M itu tahun lalu ya? Lalu di Blok M kayak sebelum gue berangkat kan Iya, 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 ya ampun, kita sama dia. udah 1 tahun. Ya ampun, ternyata lu udah di sini. Ya ampun. Pin, Mhm. gila, gue seneng banget Pin bisa masuk ke sini gitu kan. Setelah banyak banget, Pin lo harus tahu Pin, ini kan gue buka bikin akun TikTok tuh kayak akun TikTok yang biasa gitu kan. Maksudnya kayak buat Mhm. nge-likes video, nonton-nonton gitu doang kan. Mhm. Sampai gue nge-post FPDP tuh langsung legit gitu Pin, followersnya Pin. Dan yang nge-DM gue tuh Dapat banyak Pin. banget. Terus gue kayak, yaudah deh, kita coba bikin ngobrol-ngobrol satu gitu. Nah kalau misalkan Mhm. ini viewsnya bagus, gue akan tendang dari Semargo tahun depan gitu. Amin ya Tuhan, atau Gila, apapun kapan? untuk temanku lebih maju sih. Iya gila, kapan lagi lo bisa punya temen Ya kayak influencer? ntar kayak foto sama dia, Kak, itu siapa Pin, kok lo tahu gitu Oh ya. iya, ya ampun. Iya gila, ntar kalau misalkan followers nanya, ya ampun, ternyata Dika kenal sama apa? Dirjen Bepom ya ampun. Gitu. Vision Bepom lagi takut banget. Aduh. Ah, ya ampun, Vina. Iya udah, Pin. Kita mulai Oke, nanya-nanya mulai. nih, Pin. Baik. Pin, lo dulu S1 di mana, Pin? Gue dulu S1 di ITB di jurusan farmasi. Jurusannya sih lebih tepatnya Science and Technology Farmasi. Terus lo lanjut apoteker di sana juga? Ya, gue lanjut apoteker di sana, jadi gue kayak gue kuliah 5 tahun apa di Bandung. Terus kalau misalkan di Bandung gitu ya, kalau di kampus gue kan kalau misalkan dari S1 ke apoteker lo tinggal lanjut biaya semesteran gitu doang kan? Nah kalau di ini Mhm. sama kayak gitu. Jadi kayak kan lu udah lulus tuh. Nah Hmm. sebelum lulus tuh sebenarnya kayak gue agak lupa sih. Apakah sebelum atau sesudah lulus? Kayak sebelum lu udah bisa daftar buat apotekernya. Tapi kalau buat Hmm. yang anak yang
dari S1-nya ITB lo nggak usah ikut tes gitu, tapi lo tinggal daftar aja gitu. Dan Oh, berarti lo kalau yang tinggal lanjut hmm, biaya semester gitu aja ya? iya jatuhnya gitu, cuman kemarin gue dapat beasiswa 6 bulan, jadi Hmm. gue bayarnya cuma 6 bulan terakhir doang. Oh, gila emang anak beasiswa banget sih Vina nih. Nggak dong, itu karena waktu itu masih baik banget itunya apa si kampusnya. Wah, terus dulu lo waktu S1 kegiatannya ngapain aja, Pin? Lo pasti belajar-belajar habis-habis gitu nggak sih? Kan farmasi ya, kalau nggak belajar meninggal gak sih? Oh iya, lo belajar aja meninggal apalagi nggak belajar? Soalnya kayak ya gue farmasi itu kalau tingkat 1 tingkat tuh gue masih ikut yang kayak kegiatan yang mahasiswa gitu kan. Tapi begitu Oh, tingkat 3 itu kan praktiknya udah mulai agak ini ya agak banyak banget, terus kayak agak hmm, overwhelming kan karena kayak lu harus setiap hari ke lab. Jadi kayaknya gue inget banget tingkat 3 dan tingkat 4 tuh gue kayak fokus fokus kuliah. hmm, oke, Fokus kayak bukan buat karena gue harus nilainya bagus atau gimana, tapi emang kalau nggak fokus ya meninggal gitu. mending. Terus kalau di ITB tuh 4 tahun tuh normal atau ada yang lulus 3,5 gitu sih, Pin? Kayak di UI kayaknya belum ada deh. Ada tapi setelah gue lulus gitu. Dua angkatan 2020 sekian gitu. Kalau di ITB itu ada ya 3,5 lulus gitu. Kalau farmasi enggak, farmasi itu Oh, sebenarnya gue bukan lulus 4 tahun juga ya, jatuhnya lulusnya 3 tahun 4 tahun kurang. Jadi kayak yang paling cepat lulus itu dia lulusnya pasti di Juli gitu. Jadi kayak misalnya kok tapi 2012 tetap kan. hitungannya tetap 8 semester berarti ya? Hitungan sudah 8 semester. Cuman kayak semester Oh, itu kayak sebenarnya lo lulus lebih cepat daripada tanggal lo masuk kan masuknya kan ya Septemberan gitu kan, September atau Agustusan. Tapi lo udah lulus sebenarnya di Juni gitu. oh, jadi nggak ada yang kayak orang gila kayak fakultas sebelah gitu ya, yang lulus di 6 semester atau 7 semester. Mm-mm. Karena sih itu nih sistemnya kayak masih semester 1 wajib ini, 2 wajib ini. Nah, Kayak jadi lu nggak bisa loncat ngambil beberapa hal yang lu pengen biar cepet gitu. oh, oke, 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 oke. Tapi di jurusan lain ada sih yang bisa kayak gitu. Beda sistem setiap jurusan yang gue lihat. Tapi farmasi ITB tuh kalau lulus dari sana kayaknya susah gitu nggak sih? Kayak teman-teman gue tuh yang S1-nya non ITB terus apoteker di ITB katanya ngeluhnya sidangnya susah. Itu emang sehoror itu, Kim? Itu dulu, sekarang kayaknya sistem udah agak berubah ya. Gue udah Heeh. lupa sih. Dulu di tahun 2017 itu sistemnya kan sama kan. Kita kelas 6 bulan, terus kita magang 6 bulan juga kan. Oke. Yang setelah magang kita ada presentasi buat yang magang itu seminar Mm-mm. ada, terus kita kemudian ujian ujian apotekernya. Ujian apotekernya itu 2 tahap, 2 tahap 3 tahap. Heeh. Tahap pertama itu seharian, jadi kayak kita nulis sih, jadi kayak soalnya nanti kayak cuman nama sediaan sama obatnya apa sama dosisnya Hmm. apa. Hmm. Baru kemudian kita harus ngerjain semuanya kayak farmakologinya, kemudian Hmm. eh, terkait dengan bahan senyawanya, pokoknya banyak gitu deh dia. Kita ngerjainnya dari pagi sampai sore kayaknya, jadi kayak open book gitu, open book tapi Ah. disediain sama kampus gitu. Nah Mm-mm. baru kalau udah lulus di situ seminggu kemudian kayaknya lo praktikumnya 2 hari. Ah, Gue inget banget praktikumnya itu kualitatifnya 2, kuantitatifnya 1. susah ya. Oke, oke. Terus baru setelah lo lulus, lo baru kayak sidang sidang apoteker gitu. Sidang apotekernya berapa orang ya? Gue lupa 5 atau 6 orang gitu. Kayaknya ada dosen, ada dari perwakilan dari perusahaan farmasi, ada yang dari pemerintah, ada yang dari pelayanan. Oh, itu langsung dalam satu sidang gitu berarti ya? Dia Oh, nanyanya iya. sebenarnya banyakannya seminar lo sih sebenarnya. Maksudnya ujian lo itu kan ujian lo ada soalnya kan. Biasanya Mhm. kan nanyanya berhubungan sama itu, tapi kan kadang kayak suka yang agak apa sih, melenceng kemana-mana. Oh iya, itu jelas itu pasti. Baru kemudian Hmm. kita OSC, bukan OSC, apa Oh, yang oh iya iya. lupa, Apa? Ukai. yang buat UKAI Bukan. ya, baru Ukai. Oh iya, UKAI. Ukai, Ukai, Ukai. Itu gue masih ingat itu Ukai yang paling menyebalkan itu.
Kita UKS setelah semua barbir-bur itu, jadi kita udah yang kayak gitu, yang kayak Iya. udah zombie gitu semua Karena mukanya gue walaupun lihat. peminatan kita itu industri, tetap soal UK itu hampir setengahnya adalah klinis gitu kan. Jadi Mm, gue kayak iya males benar-benar. banget. Betul. Iya kan, ya ampun. Terus lulus tahun 2017, sama kan? Sama. Ya, lulus apoteker 2017 kan Terus sama kita. langsung, terus iya, terus lo langsung kerja di Indofarma gitu, Pin. Ya, biasa lah ya apply, terus akhirnya masuk Indofarma bersama Rika Iya gitu. ampun. Lo pas masuk Indofarma tuh ada ini gak sih, Pin? Apa? Ada insiden-insiden gitu gak sih, Pin? Kalau gue kan dibayar di blacklist, Pin. Gara-gara udah apply bayar tapi ditelantarin tuh tiba-tiba ditikung Indofarma gitu kan. Terus akhirnya gue di blacklist deh bayar. Sampai sekarang gue nggak berani apply bayar lagi. Gue ingetnya gue kayak beberapa perusahaan terus udah ada yang oke, tapi emang waktu itu tuh gue udah oke Indofarma duluan, jadi dia ngabarinnya itu dia wawancara duluan, tapi dia ngabarinnya belakangan. Jadi Oh, kayak iya. Indofarmanya udah gue okein, tiba-tiba dia nelpon, terus aku kayak nggak enak gitu kan, karena aku udah ngokein Indofarma. Sebenarnya aku gak sedikit menyesal, cuman karena aku berpikir mungkin kayaknya aku bisa lebih banyak belajar di sana, cuman mungkin jalannya gitu kan. Nggak, Jalan kalau ya. misalnya aku nggak di Indofarma nggak ketemu Dika, nggak ketemu dia. Oh, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Lucu banget sih, Pina. Terus lo kan dari Bandung ke Cibitung gitu, Pin. Itu lo Mm-mm. langsung nyari kos gitu, Pin, waktu itu, Pin. Atau lo Oh, ngikut saudara dulu, atau gimana? waktu itu gue udah dibantuin sama tetangga, Hmm. dari tetangga gue di rumah gue yang Bandung. lama itu bukan di Bandung, di Medan. Heeh. Jadi kayak dia punya saudara yang tinggalnya di Bogor. Panjang nggak tuh? Jauh ya, Terus jadi kayak, sebenarnya tapi jauh ya. papa gue kenal karena temannya juga. Jadi kayak itu teman Oke. papa gue. Jadi kayak minta dibantuin buat nyariin kosan. Jadi kemarin gue kayaknya datang ke Cibitung ya, Cibitung. Hmm. Udah bawa banyak barang tuh, koper-koper. Terus Heeh. dia kayak bantuin nyariin kosan. Itu susah banget sih, karena kayaknya kosan di Cibitung tuh kayak agak menyedihkan gitu kan. Oh Kayak benar. Sampai sekarang, agak Pin, susah, kayaknya. Sampai sekarang, Pin. agak Gimana susah tahun gitu kita kan. dulu. Betul. Terus akhirnya gue dapet agak mahal di apa ya namanya, Kinayoshi. Oh, Itu heeh, heeh. kosan baru, jadi kayak dia bersih semuanya. Cuman emang negatifnya dia literally deket tol banget, jalan tol gitu. Oh. Oh, gue tahu itu yang di belakang banget itu, yang kosan mewah itu. Hmm. Tuh lu nyari makannya gimana, Pin? Gue beli ya Gojek, Oh, iya, Gojek masih murah waktu itu. masih murah, dan itu kan jauh banget dari mana-mana kan. Jadi gue Heeh, agak, heeh. dan kalau keluar tuh sepi banget, gue takut hilang aja kayak diculik orang gitu. Ya Karena kayak gue ampun. pertama kali tinggal di Cibitung kan, jadi gue kalau masih kayak gitu. Terus selama lo di Indofarma ada cerita-cerita yang lucu gitu nggak sih, Pin? Selama lo kerja di sana sekian tahun gitu. Tahun. Ya kan sekian tahun sampai insiden itu. Sebenarnya apa ya? Karena kan gue tuh yang salah satu yang agak dipindah-pindah gitu kan. Kan gue awalnya Mm-mm. Lo emang masuk tuh mintanya, awal apa sih? Registrasi ya? Atau formulasi no, ya? aku masuknya R&D. Aku memang awalnya gitu kayak Hmm. aku mau jadi formulator gitu kan. Terus kayak yang Oh, ya ampun. awal kan emang mau yang saintis banget. Terus tuh Mhm. pas gue masuk itu eh, kayaknya orang regulatory affair-nya lagi kekurangan orang. Oh. Kayaknya tuh kemarin kalau masuk kekurangan orang, Mhm. karena banyak yang ada beberapa yang recent kan R&D itu ternyata mereka gabung ya, Mhm. regulatorinya dengan si formulator itu gabung Benar kan, benar benar. sama Mhm. Q QC-nya juga gabung kan, satu satu departemen Satu gitu gedung, kan. satu gedung. Mhm. Ya, nah jadinya akhirnya kayaknya dia nyuruh gue ke atas dulu, ke atas maksudnya ke gedungnya regulatory Mhm. affairs dulu. Jadi gue 6 bulan tuh sudah Heeh. bolak-balik Bepom. baru Oh. baru kan disuruh pindah ke bawah udah agak mewek tuh, kayak kan udah agak Mhm. ini maksudnya kayak Ih, walau cuma udah, beda lantai ya, tapi lu mewek iya. ya. Tapi kan maksudnya kayak kita udah itu udah beradaptasi gitu loh, kayak 6 bulan tuh kan pasti akhir-akhir bulan itu kan yang lo baru kayak mulai agak paham dengan pace kerja dan Oh, segala benar macamnya benar kan. benar.
Apalagi di awal-awal kita masuk ya, kita masih mendengar radio Pak Irfan yang nggak jelas itu. Dengan udara yang paling dingin. Iya, terus ada ditawarin snack-snack dan itu snack udah berbulan-bulan di situ jadi udah nggak jelas. Tentu masih hidup. Itu masih hidup ya ampun. Terus ya udah terus akhirnya gue turun ke bawah. Jadi sebenarnya tuh orang-orang itu sampai nanya kayak kenapa kamu nggak mau gitu kan? Terus tuh kenapa Hmm. nggak mau pindah ke bermotor? Sebenarnya bukan karena mau atau nggak mau pindah sih, lebih kayak apa? Ya karena kayak gue udah agak nyaman dengan versi yang di situ gitu loh, kayak kalau gue harus pindah lagi waktu itu gue kayak gitu. Tapi salah Oh, gue sih, harusnya kan kayak kan lo udah dibilang lo bakal dipindahin 6 bulan kemudian benar-benar gitu benar. kan. Ya biasa Oh, lah. tapi kayaknya di angkatan kita yang nggak terlalu sering dipindah itu dia nggak sih? Iya dia. Yang lainnya tuh dipindah-pindah. Oh, Oh, ya kan? Ampun. Terus dulu ya, Pin, kayaknya gue pernah denger deh, Pin, dulu tuh, lo waktu awal-awal ngekos tuh jarang makan gitu kan, sampai lo didadarin telur gitu, nanti yang dulu kos lo, gara-gara, gue kasihan deh ini sama anak gak pernah makan, akhirnya gue didadarin telur. Itu gimana, Pin, ceritanya, Pin, ya ampun. kan gue bilang gue baru pindah terus kayak gue kayak agak bingung gitu dengan tempatnya kan, Nah, karena kayak jauh dari mana-mana, terus kayak hmm. Indomaret aja lo kayak harus ngegojek kan dari tempat gue sebenarnya. Iya, tempat kita jauh dari mana-mana, benar. Terus jadi kayak gue tuh nyetoknya itu Indomie, dan kosan gue tuh dulu emang emang menyediakan teh, kopi, nasi, dan telur gratis. Dan itu udah di apa, di Kinayomi itu. Iya, Oh, itu itu udah dari bikin situ. Indomie itu. Terus jadinya dia ngeliat gue Indomie mulu kan, Nah, itu ada telur gitu. Terus gue kayak siapa pak, kayak sebenarnya kan sehat ya karena kan dia udah ngasih ada nasi itu udah dimasakin cuy, jadi bukan beras, beneran nasi. oh, Terus kadang bapaknya itu masak juga, kalau hmm. dia masak tuh suka ditawarin. Cuman kan gue udah, anak gue tuh di lantai 2 udah malas bergerak, terus kalau turun ke bawah cuma masak Indomie, dia ngeliatnya kayak kayaknya anak bentar lagi meninggal sini gitu kayak. Pin, berarti lo di Indofarma itu berapa tahun, Pin? 1,5 atau 2 tahun? Gue lupa ya. Gue masuk kapan sih, kayaknya tuh setahun lebih 2 bulan. Oh, abis itu lo pindah ke Bepom. Ya jadi gue kayak ada gap month, gap month sebulan, jadi kayak gue resign Januari, gue masuk Bepom Maret. Oh, itu yang gue sama Maria nyamperin lo ke Bandung untuk itu kan? Bukan ya? Bukan, oh iya itu setelah gue udah di Bepom, yang Oh, itu itu yang setelahnya. ada latihan dasar gitu deh, dia CPNS tuh kemarin. Terus kenapa lo bisa beralih ke Bepom, Pin? Ayo, Pin, kenapa, Pin? Kan kita udah lihat ya kerjaannya, terus kita merasa Heeh. kayaknya eh kayaknya kalau di sini terus kayak nggak bisa improve kan, gue ngerasanya gitu agak stuck kayaknya gitu. Mhm. Jadinya gue mau pindah, nah waktu itu pas banget pembukaan CPNS, terus mama gue kayak ayo CPNS aja gitu, Oh, itu khas biasa mama-mama sekali ya. mama mata Oh, iya. coba dulu gitu kan, terus kayak ya udah coba gitu, dapet kayak kan, ya udah gitu doang kayak jadinya mengalir doang kemarin itu. Kalau gue tuh kayak kemarin kalau nggak dapet juga gue bakal mungkin nyari tempat lain gitu. Mhm. Terus lo dari korporat ke BUMN, dari BUMN. Dari korporat BUMN ke pemerintahan gitu, Pin. Lo Mm-mm. ada ini gak sih penyesuaian-penyesuaian gitu gak sih, Pin? Atau gue sebelumnya kerja di BUMN kayak gini, Mm. sekarang di PNS kayak gini gitu. Budayanya sih kayaknya lebih apa ya, how to say that, jadi kayak kalau BUMN tuh gue gak pernah kerja di korporat industri farmasi sih, gue yang lebih fleksibel sih farma industrinya kan pasti. Mhm. BUMN terus kayak yang lebih agak rigid gitu emang pemerintahan gitu kan, jadi kayak lo harus kayak menyesuaikan lagi gitu, yang nggak ada gitu ceritanya yang lu cuti terus bilang ke mas-mas di depan kayak mas gue cuti ya besok mana lo gitu, kayak pacaran gitu nggak bisa ya lo bilang gitu di pemerintahan gitu, Oh, jadi itu kayak nggak lo, bisa ya, nggak bisa ya. tidak bisa, jadi lo harus formally mengajukan cuti ya, ya tipe-tipe maksudnya kayak budayanya aja sih beda gitu. Oh, kalau di korporat kan lo mau cuti nih, gue mau cuti panjang di akhir Januari pas hari Mm, kecuti gitu kan. mm, Lo tinggal ajuin aja di sistem, ntar sehari juga atasan lo approve, lo tinggal cuti aja gitu. Kalau di pemerintah mm. tuh nggak bisa kayak gitu ya.
Bisa sekarang kalau gue dulu sistemnya udah approve kayak gitu, cuman kayak alasannya itu biasanya ya harus make sense gitu kan kebanyakan. Um, Kalau kita kan lo bisa yang kayak nyantai banget gitu kan ngomongnya, iya, gua mau kesini gitu kan, gua mau tidur gitu kan kayak ya iya. udah gitu. Saya udah Sekarang beli nggak, tiket pesawat untuk liburan Pak gitu kan. Oh iya udah kayak gua silakan. pacaran nih gitu. Iya. Beda-beda budaya lah, jadi kayak lo harus menyesuaikan cara ngomong juga gitu. Nah, oh oke. Oke, oke. Terus kalau misalkan tiba-tiba gue pengen, Pin, kayaknya gue mau ke PNS deh, Pin. Lu akan rekomen itu nggak, Pin? Ah, gimana ya? Eh, Tapi kayak gue gak pernah jodoh dengan PNS sih, Pin. Tenang aja, Pin. nggak sih menurut gue sih, lo bisnisnya sih pasti bisa-bisa aja, tapi gue gak yakin lo bakal mau aja sih menurut gue kayak Oh. gitu. Gue tuh selalu gagal PNS di tahap-tahap yang Mm-mm. sepele gitu, Pin. Tapi lucu, Emang maksudnya gak kayak, jodoh lo di situ, udah lo iya, di kayak, sini aja gitu. iya. Kayak gue tuh pernah gagal PNS gara-gara pakai materai kadaluarsa gitu kan. Terus Gitu. mana gue tahu gue beli di abang-abang Bisa-bisa fotokopi materai gitu ya, kadaluarsa materai lagi. kadaluarsa gitu ya kan. Gue kan nggak tahu edisi materai gitu kan. Ternyata ada ternyata gitu kan. Terus Apa lu masih pernah pakai juga, materai yang ini yang sekarang kan materai pakai 10.000 kan? iya, kayaknya gue masih pakai materai 10.000 tapi edisi yang lama yang warna hijau atau apa gitu. Oh, Karena menurut gue waktu itu kan surat-suratnya banyak gitu ya. mm, Surat-suratnya banyak harus dimaterin. Kalau gue beli materai semua mm, kan sayang gitu ya. Nah, di map gue mm. itu masih ada yang hijau-hijau. Gue kira Harus bisa dipakai. dipakai, gue pakai. Ternyata itu ada luarsa. Kan mana gue tahu materai ada luarsanya ya. Ya ampun. Terus gue pernah gagal juga gara-gara harusnya ada 4 halaman surat gitu ya. Gue cuma Mm. nge-scan 3 halaman. Terus ditolak. Nggak bisa disanggah. Menurut gue sih emang lu gak gitu aja sih. Iya, terus itu sih yang terakhir ini yang terakhir 2024 kemarin kan gue juga disuruh daftar ya, terus gue Mm. daftar aja. Itu juga salah dengan kesalahan yang sepele, Pin. Apa tuh? Kan di ITB di ITB kan sudah ada apa sih yang sertifikat eh apa ijazah digital gitu kan ya lo tinggal Mm. download gitu kan. Lo nggak perlu nge-scan lagi gitu kan. Nah, pas lo download itu ukurannya gede, Pin. 2 MB sekian, Pin. Oh, lu ini apa? Kan gue harus Kompres. kompres dong di elok Mm. PDF gitu kan. Begitu gue kompres di elok PDF, ternyata tanda tangan Pak Ketut ya karena hilang. Terus gue nggak sadar, Pin. Jadi pas eh, komen di status ASN-nya, ijazah gue dikira palsu atau belum dilegalisir. Jadi kayak, iya pun padahal itu Oh, tanda tangan hilang gara-gara ke kompres elok PDF. Emang, kayaknya gue nggak pernah rezeki dengan PNS sih. kayaknya Selalu emang gagal di tahap sepele-sepele. bukan di sini rezeki lo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, tapi tetap aja lo pasti akan disuruh-suruh lagi. Daftar aja udah daftar mah gitu. Tapi kayak Iya udah. daftar aja, tapi gue akan ya udah sih paling kan juga gagal di yang aneh-aneh lagi gitu kan. Kayak kali-kali. Itu, Pin. Nah, terus sekarang di Papua berarti posisinya apa, Pin? Maksudnya di direktorat apa gitu? Oh, gue di Badan POM tuh di Direktorat Standarisasi panjang nih. Direktorat Standarisasi Obat Nasional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Oh, yang waktu itu gue tanya soal Kratom. Ya, iya, ya kita juga kan. Oh, oh, iya iya iya. Terus sekarang lo ngapain, Pin? Gue lagi kuliah. Enggak maksud gue kerja di Bepom tuh lo ngapain? Lo lo Gue lo kan, di yang nerima berkas-berkas kayak registrasi, gambar registrasi gitu kah? Atau kayak gimana? kan gue kerjanya standarisasi dan regulasi kan. Jadi kita Nah, emang mostly itu sebenarnya kerjaannya related to regulation gitu, kayak bikin pedoman, kamu bikin oh, peraturan gitu. Terus lo juga gue masih evaluasi bahan baru sih, bahan baru obat tradisional. Kan kalau misalnya pelaku usaha mau daftarin produk terus bahan aktif atau dan bahan-bahannya masih mhm. baru, lo harus daftar dulu ke bagian standar. Oh, Itu untuk bahan barunya gitu. berarti Produknya lo daftar lagi. hari-hari lo baca jurnal gitu-gitu, Pin? Itu aku Ih, baca jurnal, aku baca ih, peraturan, jurnal lagi, peraturan lagi gitu. wah, pantesan lo tidak AP merekomendasikan itu ke gue sih. Gue gak bakalan bisa. Bukan gak bakal bisa sih. Gue baca satu kayak paragraf aja udah nguap sih kayaknya. kadang gue beneran gue kamu kayak "Ya Tuhan ngomong apa sih gitu kayak Iya, lo terus tau ya gak sih ampun. jurnal-jurnal yang enggak
yang agak bikin pusing, gue kayak ampun gitu. Tapi seru kok, seru. Seru. Seru sih, kalau yang minus sih seru-seru aja sih gitu. Hmm. Nah dulu tuh di Depok lu seleksinya apa aja, Pin? Sama kayak sekarang, Pin? Aku lupa yang sekarang gimana. Tapi yang dulu itu administrasi kan pertama, ya nggak sih sama ya. Oh sama, heeh. Administrasi, terus yang kedua yang seleksi TPA yang kayak TPA gitu. Oh, iya 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 iya, ingat gue. TPA sama yang eh, TKW ya, yang ke Oh, yang wawasan negara-negara kebangsaan. gitu ya. Ya, sama yang aduh apa ya namanya lupa. Oh, itu Kebanyakan lupanya itu sekarang. yang sering gue gagal juga tuh. Bukan sering sih, beberapa kali gagal juga sih gue. Nah, Yang kemarin tes itu, kepribadian-kepribadian itu. iya kemudian Iya itu itu gue bertiga juga. gabung kan. Itu Itu kayaknya terus padahal gue udah memilih jawabannya paling benar menurut gue, Pin. Tapi tetap aja. jadi itu dia bang, bukan jawaban paling benar, jawaban paling tepat untuk perusahaannya sebenarnya, untuk maksudnya untuk instansi atau lembaganya gitu. Jadi kayak Iya. yang kita anggap benar tuh belum tentu benar gitu buat Hmm. mereka. Jadi kayaknya tipsnya kalau ngerjain itu adalah lo harus nurunin ego lu gitu gak sih? Maksud gue kayak Hmm. lo sebagai lembaga itu, bukan lo sebagai diri lu gitu kan untuk bisa menjawab itu. Iya, kayak lo harus melihat kalau misalnya lembaga lo tuh maunya apa buat karyawannya. Kalau misalnya ada kejadian kayak gini, lembaga lo sebenarnya pengennya kalau karyawan lo ngelakuin apa gitu sih. Jadi harus Hmm. posisinya di agak beda gitu deh. Ah, ya 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 Hmm. ya. Temen gue ada nilainya bagus di situ. Oh iya, Hmm. Mantap gila emang. emang. Gila 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 gila. Terus habis itu lo Terus ada udah wawancara-wawancara gitu, Pin? Ada gak sih? ada. Ada. Jadi pertamanya lo ini dulu apa tes tes em, apa namanya tes yang buat jurusan lo. Mm-mm. Tes itu terus kayak yang itu pertanyaan banyak kan farmasi sih. Karena kan eh, kemarin tuh emang gue ngambilnya itu yang posisi yang buat farmasi dan apoteker gitu kan. Jadi Oh, banyak kan tes kayak UKI gitu jatuhnya. Soal-soalnya menurut gue. Terus susah baru setelah sekali. itu baru wawancara. Oh, oke 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 oke. Oke. Udah ada wawancara baru deh ngurus-ngurus. Itu juga banyak banget dokumennya. Terus kalau misal KPNS tuh dari lo ditetapkan lolos nih sampai Hmm. bekerja gitu, itu lama, Pin. Lolosnya kan kapan sih gue lulus kemarin? Ih, Oktober gue berapa lupa. November ya? Iya, November kayaknya. November kan ya gue lupa. Enggak sih. Desember enggak sih lo resign? Lupa gue. Gue resign Januari tapi gue udah kan sebulan masih Oh kerja iya, benar kemarin. benar 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 benar. Kayaknya Desember Desember atau November gitu. Agak cepet kan, karena kan gue ngasih taunya juga pas setelah gue di kartop kan. Oh, iya 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 iya. November atau Desember, gue kerja tuh Maret. Maret itu tapi orientasi dulu 2 minggu, terus masuk Hmm, ke bagiannya lo, hmm, kalau di tempatnya di mana, baru kayaknya gue dapet jadwal latihan dasar itu cepet. Jadi kan CPNS tuh ada latihan dasar gitu, hmm. kayak wajib lo lakuin gitu. Hmm. Tergantung jadwalnya kapan. Kebetulan gue dapatnya itu nggak lama-lama banget, kayaknya bulan 5-an tuh gue udah latihan dasar yang lo datang ke Hmm. Bandung. Oh, yang itu. Ya, ya, gue ingat Tuh, itu. Saya tidak akan melupakan insiden di Bandung. stuck di mobil. Yang di mobil melorot itu. Takut gue kayak, maaf Maria. Terus kayak, eh kan gue numpang tidur sama teman-teman lo gitu kan, Pin. Mm-mm. Ya, abis lah itu gue. Ada kaki orang di kepala gue gitu. Hmm, kadang Maaf tiba-tiba ya, pipi gue ditaplok sama tangan orang nggak tahu itu siapa gitu. tapi Ya gue mau udahlah, nanya, tidak keadaan apa-apa. keadaan anak laki-laki tempat tidurnya emang kan satu tempat tidur ramean? Apa gimana sih? Nggak tahu gue, Pin. Gue bahkan lupa gitu ya. Dan bangun-bangun itu kan langsung berangkat sama Maria gitu kan. Terus langsung insiden Mm-mm. mobil merorot gitu kan. Kayak, ya ampun ada-ada aja hidup gue hari itu. Tapi itu seru sih kita jalan-jalan bertiga di Bandung kayak aku senang bersama kalian. Ya ampun, ya ampun, Tina, Tina. Terus sekarang lo kan lagi sekolah ya, Pin. Mm-mm. Itu lo jarak dari lo kerja sampai sekolah itu kalau di Bepom itu ada
minimum gitu nggak sih? Lo minimum kerja sekian dulu baru boleh studi gitu? Kayak 2 tahun apa 3 tahun gitu. Ah, Minimum. Dia tuh kalau misalnya mau studi gitu kan jatuhnya mhm tugas belajar kan. Jadi kayak lo mhm. harus kasih proposal gitu-gitu dulu. Oh, ribet Kalau ya, itu Pin? approve segala macam. Nggak tinggal kayak cuti biasa gitu aja ya, masih ada Nggak proposal bisa. gitu-gitu ya? Jadi Anda harus bikin proposal. Itu ngurusin proposal gitu 6 bulan ada kan? Karena Waduh, lama dokumennya dong. banyak. Oh. Tapi Terus lo kalau nunggu misal lagi gitu. tapi kalau misalkan udah ngajuin proposal, misalkan ngajuin Mm-mm. proposal nih, terus lo cari beasiswa dan segala macam gitu kan. Mm-mm. Misalkan nggak belum rezekinya di tahun itu gitu kan. Mm-mm. Udah proposal lo itu angus kalau lo mau nyoba lagi tahun depan lo ngajuin proposal lagi atau enggak? Proposalnya itu tetap di situ. Karena kan dia Oh, udah masuk sistem kan. heeh Jadi heeh. tuh sistemnya itu paralel gitu. Jadi kayak lo ajuin proposal kalau mau tugas belajar, kalau mau Heeh. S2 atau S3. Mhm. Nah, kalau misalnya kita mau beasiswa kan beberapa minta surat rekomendasi kan. Mhm mhm. Nah, instansi gue itu surat rekomendasi itu bakal keluar kalau lo udah ngajuin proposal gitu. Oh. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, proposal lu diemin dulu aja sampai lu dapet beasiswanya. Yang penting lu ajuin aja dulu proposalnya. Jadi mereka bisa ngeluarin surat rekomendasi kan. Nah, surat rekomendasinya lu pakai buat ngajuin beasiswa, lu diemin aja dia dulu sampai Sampai lo lo dapat dapet gitu? beasiswa. Itu Oh, baru juga itu nggak nggak apa-apa. apa-apa? Mm. Oh. Atau lu kayak karena dia kalau udah lu naikin, lu kan tinggal nunggu di approve doang kan. Mhm mhm Nanti mhm. kalau misalnya udah tunggu di approve, baru baru lu harus ngajuin yang lain lagi, lu harus ngajuin. Gue banyak banget yang gue ajuin kayak, jadi gue baru cuy. Lu harus ngajuin SK tugas belajar. Oh, wow, ribet ya, Pin? Mm-mm. Gitu. Jadi kayak nggak apa-apa gitu loh kayak lu diemin aja dulu gitu. Karena kan lu belum dapet sih itunya apa beasiswanya. Mau bayar pakai apa? Betul, gila. Habis gaji gue ntar ya. Nggak cukup, bukan habis. Nggak cukup, nggak usah ngomong nggak habis, nggak cukup. Betul 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 betul. Ya ampun. Oke, Gitu Pin. deh. Mhm. Kita akan ngobrol mengenai LPDP, Pin. Nah, ini tuh Uh. topik yang sering banget di-request gitu sama Mhm. teman-teman gue, Pin. Mhm. Jadi, kita langsung ke main topik ya. Oke, Oke. takut Nah, nih gue. nggak takut sih, karena lu kan lihat cerita-cerita doang, Pin. Nah, kalau eh, LPDP yang reguler, maksud gue yang bukan ASN gitu kan. Lo kan tinggal apply apply aja biasa gitu kan. Nah, Hmm. kalau Hmm. yang PNS atau ASN itu berarti start ngajuin beasiswa itu dimulai dari tadi bikin proposal ke atasan lo, Hmm. ke instansi. Jadi kan kalau LPDP ini minta ada surat rekomendasi kan. Mhm. Nah, surat rekomendasinya kita itu keluarnya harus dari PPSDM di departemen yang mengurusi soal pengembangan karyawannya gitu. Nah, Oh, PPSDM itu mintanya ya harus lo ngajuin proposal gitu. Jadi makanya gue dari awal udah bikin proposal dulu, ancang-ancang supaya kalau misalnya gue udah mau daftar LPDP, gue mhm. bisa ngajuin langsung minta surat rekomendasi. Kalau surat rekomendasinya mah cepet kayak 1 2 hari juga jadi gitu kan. Tergantung atasannya ada atau enggak di sana. Berarti yang lama proposalnya. Ya jadi gue ajuin proposal, ngadep aja kan itu proposalnya. Jadi pas Mhm. gue udah siap mau daftar, gue tinggal bersurat aja kayak saya mau minta surat rekomendasi bla 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 gitu. Proposalnya sudah diajukan melalui sistem gitu gitu. Oh, berarti lo itu bikin proposal itu sebelum LPDP di tahun itu bukaan ya, Pin? Iya, gue bikin proposal tuh 2022. Oh, kalau LPDP kita bukaan 2 kali kan? Itu berarti ikut yang Mm-mm. batch 1? Jadi itu awalnya gue pengen ikut batch satu, Mhm cuman di pas batch satu itu, jadi tuh gue udah ngambil tuh mhm ngambil IELTS di Desember 2022 kan, karena mhm kayak oke gue mau kuliah gitu kan, terus gue udah bikin proposal segala macem. mhm mhm. Nah, gue tuh agak kurang siap, jadi kayak agak terlena, bentar lagi karena kan LPDP nya Februari ya bukannya. Iya, heeh. Jadinya itu pas Februari itu ternyata yang untuk proposal tubul ini banyak harus gue lakuin, bukan cuma proposalnya doang. Oh, Kan iya iya iya. proposal tapi lu Heeh. harus beberapa dokumen lain itu ada yang lainnya gitu. Nah itu yang banyak gitu. Nah gue ngerasa nggak sempet karena waktu itu kerjaannya lotnya lagi banyak. Oh, iya Akhirnya iya, gue udah heeh selesai heeh. semua proposal segala macam. PDP udah tutup kan yang batch Mhm satu, mhm. makanya gue daftarnya batch 2 gitu. Oh,
ribet ya, Pin. Kalau di kantor swasta kalau kan tinggal datengin Ya manajer lo daftar gitu aja kan. gitu. Lo tinggal datengin manajer lo, Pak, saya minta rekomendasi dong gitu. Kayak sehari juga kelar gitu kan, nggak usah bikin proposal gitu kan. Oh, ribet sekali. Kalau sekarang kayak udah agak dipermudah deh. Tapi tetap proposal minimal minimal banget proposalnya aja udah ada gitu. Oh, oke 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 oke. Nah, kalau di tahun lo itu sama nggak sih, Pin, tahapannya, Pin? Kalau di tahun gue kan 2019 ya, lo kan harus pendaftaran dulu, abis itu kayak SKD-nya PNS gitu kan. Habis itu S langsung, habis itu wawancara, terus pengumuman gitu kan. Nah, kalau di tahun lo sama prosesnya kayak gitu, atau ada yang beda? sama sih kan apa administrasi biasa lu udah upload isi-isi terus kalau lulus lu masuk yang SKD Mm-mm. terus baru wawancara terus baru pengumuman gitu sih. Oh, Kebetulan kemarin gue yang jalur non LOA jadi kayak gue harus ikut si tes SKD-nya itu kan. oh, iya iya benar benar benar. Kita sama di jalur yang non LOA. Betul. Karena gue malu aja sih kalau udah nyari LOA tiba-tiba nggak punya duit buat bayar gitu kan. Lu bisa sebenarnya sih lu bisa defer cuman gue Bisa, bukan males cuma sih kayak, lebih kayak ntar deh gitu cari dulu uangnya iya kayak jadi malas gue aja bisa lagi. ngurusin administrasi gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, dari masing-masing tahapan, Pin, Hmm. yang paling susah menurut lu tahapan apa, Pin? Oh, ya. Sebenarnya menurut gue yang paling krusial itu sebenarnya bikin esai lo sih. Begitu esai lo udah oke, sebenarnya wawancara lo udah agak lebih berani gak sih? Dan Bikin SKD esai, itu kan lu bikin esai berapa sih? Satu, Pin? Gue dulu dua deh, satu, Pin, pokoknya. satu, Oh, ya ampun. Oh, berarti dua emang tiap satu tahun lagi tuh. apa? Jadi kayak dipisah gitu loh. Satu tuh kayak motivation letter gitu doang. Mm-mm. Satu lagi kayak kayak proposal belajar gitu loh, mau ngapain aja selama studi gitu loh. Oh nggak ada kita nggak ada yang proposal. Kayaknya itu yang proposal gitu kayak PhD deh. Yang udah Oh, proposal tugas iya. Nah, tugas kalau yang, akhir nah iya, disertasi. waktu itu kalau gue kalau PhD ada tambah lagi proposalnya tuh kayak 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 Hmm. dijadiin tesis gitu, cuma bab Hmm. satu sampai bab dua doang gitu. Nah, kalau Hmm. yang magister itu ya udah proposal nulis esai biasa gitu, yang cuma tujuannya mau ngambil kuliah apa nanti. Tuh. Berarti emang tiap tahun syaratnya beda-beda ya. Kayaknya ya kayaknya. Hmm. Kita tuh aku ingat banget teman aku juga yang sebelum yang setelah kamu itu di dia itu masih dikasih tahu esainya isinya apa. Jadi aku tuh beneran Oh. yang esai motivasi yang menggambarkan eh, intinya kayak cuma satu kata panjang gitu, satu kalimat gitu dia soalnya. Oh. Di gue dikasih nggak ya? Kayaknya dikasih, Pin. Cuma kayak sedikit-sedikit gitu doang sih, Pin. Mm-mm. Tuh. Dan ngebedain tahun gue sama tahun lu tuh kayaknya jurusannya banyak kan di tahun lu sih, Pin. Tahun Iya, gue tuh iya, Mbak. dikit banget pilihannya. Kayak apa karena pemerintah tahu akan COVID ya. Jadi kayak kayak jurusan lu dikit banget gitu. Kayak ya udahlah. Tuh. Kayak karena banyak di gue udah ada yang STEM gitu kan kayak agak Mm-mm. agak mulai di apa ya kemarin tuh kayak dia sudah mulai diprioritasin buat STEM terus kemudian juga ada jalur entrepreneurship juga kayak jalurnya juga lebih Oh. banyak kan sekarang. Nah, sebenarnya kalau di gue ada sih, Pin, jalur itu, Pin. Cuma yang bikin nggak ada Mm-mm. itu, yang bikin jurusan dikit adalah cuma top university dunia gitu loh yang boleh all subject. Sisanya Oh iya. ditentukan. Nah, pas tahun lu kan yang all subject jadi banyak banget tuh. Heeh. Nah, pas tahun gue yang all subject itu cuma top 20 atau top 30 university gitu doang. Yang lainnya tuh kayak ditentuin. Makanya agak sedikit, agak PR daftar di tahun gue. Mm-mm. Oh, I see.